Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastra. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita teruskan saudara-saudara, saya membahas bagaimana misteri kehidupan manusia. Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan bahwa tidak semua orang akan mati. Karena bagi orang-orang yang mampu memenuhi badannya dengan dharma atau cahaya atau iman, maka dia akan hidup abadi. Dia adalah orang yang terpilih, orang pilihan, orang yang hebat, orang yang terhormat. Itu kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan beberapa manfaat yang kita dapatkan kalau badan kita dipenuhi dengan dharma. Nah, banyak saudara-saudara sloka yang menjelaskan manfaat yang akan dapat kita miliki jika kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma. Nah, di dalam bagian ini, bagian ketujuh ini saudara, saya akan menjelaskan bahwa ketika kita mampu memenuhi badan kita dengan dharma, maka kita pada saat itu juga bisa langsung pergi mencapai Tuhan. Walaupun Tuhan itu berada jauh sekali saudara, Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Itu adalah kepercayaan agama Hindu kuno. Tuhan itu ada di mana-mana. Tidak, saudara. Tuhan itu berada di istana, di surga, di bumi yang paling utama. Dari situlah Tuhan itu mengatur semua galaksi-galaksi ciptaannya, termasuk mengatur makhluk hidup, memelihara makhluk hidup. Beliau yang menciptakan, beliau yang memelihara, dan beliau juga yang memberikan kekuatan untuk supaya kita bisa melebur dosa kita. Jadi Tuhan itu maha pelebur, itu adalah melebur dosa dan melebur bumi ciptaannya ini yang tidak kekal. Karena bumi ciptaan Tuhan yang tidak kekal ini suatu saat akan kehabisan oksigen. Mataharinya gelap, kehabisan oksigen, bumi juga ikut gelap karena oksigen tidak ada, matahari tidak ada. Maka kalaupun pada saat itu ada makhluk hidup, maka semuanya pasti akan mati. Karena bumi itu sudah tidak ada gunanya, oleh Tuhan yang Maha Esa akan dihancurkan, dinolkan lagi, dihilangkan lagi. Kecuali bumi tempat istana beliau. Karena bumi yang pertama sekali diciptakan itu adalah buminya Tuhan. Dan yang lainnya ini, yang ribuan banyaknya galaksi itu adalah kopiannya. Di kopi banyak salinannya. Yang asli itu kekal, yang tidak asli ini memiliki jangka waktu untuk bertahan. Jadi tidak selamanya ada. Begitu saudara-saudara. Jadi supaya diketahui, bukan Tuhan itu ada orangnya di sini dibuat kiamat dihancurin, bukan. Tuhan itu tidak pernah menghancur-hancurkan ciptaannya. Tuhan itu maha pemaaf, maha pemberi, tidak dengki, tidak iri hati, tidak pemarah. Kalau Tuhan pemarah disamakan dengan manusia. Kita kan pemarah nih. Wah, Tuhan itu kalau nggak disembah marah. Nanti kita tidak diberikan ke surga, ditaruh di neraka. Tuhan itu tidak disembah, marah, bikin gempa, bikin angin topan. Tidak, saudara. Angin topan atau gempa itu adalah ekses karena adanya perputaran bumi. Bumi itu berputar, namanya juga tidak kekal.
kalau perputarannya itu pasti akan membawa efek lain. Bisa ada kerusakan, angin keluar karena perputaran itu. Itu satu. Yang kedua, memang ada yang suka merusak bumi kita ini. Kalau di dunia ini tidak ada orang sannyasin atau orang suci, di dunia kita ini tidak terjaga. Tuhan itu kan sudah memberikan bumi ini. Tidak, Tuhan itu hanya menjaga rotasinya supaya tidak melenceng. Tapi soal isinya ini kita disuruh menjaganya. Makanya kita diberikan ilmu oleh Tuhan supaya kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma. Dengan kita penuh badan dengan dharma, maka kita menjadi orang hebat, orang kuat. Nah, iblis, yaksa, itu yang suka ngancur-ngancurin bumi kita. Kalau iblis itu suka membuat angin topan, kalau yaksa itu suka membuat gempa. Nah, memang di selain gempa itu, ya karena ekses, karena perputarannya sendiri, juga diakibatkan oleh makhluk ciptaan Tuhan yang bernama yaksa. Itu pemarah, saudara. Dia yaksa itu menyuruh anak buahnya, jadi yang makhluk yang di bawah kedudukannya dari dia, itu disuruh datang ke bumi ini mencari pengikut. Pengikutnya siapa? Ya manusia yang bodoh mau jadi pengikutnya. Hanya diberi doktrin, saudara. Diberi doktrin doang. Tetapi kalau Tuhan tidak pemarah. Tuhan datang ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan yang disebut Jnana Yoga Ina, atau ilmu pengetahuan Raja Yoga. Ini gunanya untuk supaya manusia itu menjadi hebat. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan Raja Yoga ini bisa digunakan untuk memasukkan cahaya Tuhan yang dipenuhi di alam semesta ini. Nah, jadi kita memasukkan itu. Untuk apa? Supaya kita bisa menjaga diri sendiri dan juga menjaga alam ini, dunia kita ini, bumi kita ini, supaya jangan diacak-acak oleh iblis sama yaksa itu. Nanti kalau kita udah bisa nih membuat damai bumi ini, orang ada di bumi ini tidak ada saling membunuh, sudah baik semua, ngerti semua, maka orang sannyasin ini, orang suci ini sudah boleh migrasi ke tempat Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu marah, tidak disembah, tidak diberi sesembahan, marah. Kita memberikan sesembahan pada para dewa, marah. Wah, jangan disembah-sembah itu. Tidak, Tuhan tidak begitu. Karena Tuhan tidak iri hati, Tuhan tidak dengki. Demikian, saudara-saudara. Jangan fitnah-fitnah Tuhan. Fitnah Tuhan, manusia itu paling suka memfitnah Tuhan. Begitu mati, waduh, dipanggil sama Tuhan yang Maha Esa. Ngapain juga Tuhan manggil-manggil? Loh, kok mati? Lah mati, orang badannya rusak. Nah, roh yang kecil sekali itu melenting, keluar dari badannya. Terus oleh Tuhan dimasukkan di suatu tempat, di tempat penyimpanan. Nanti kalau ya ada yang lahir, dikasihkan lagi. Karena roh itu tidak bisa berjalan menggelinding, keluar dari badan kita karena badan kita rusak, saudara. Lah bukan Tuhan mencabut nyawa, ngapain Tuhan orang sengaja dihidupkan kita malah dicabut-cabut nyawanya. Nah, itu namanya fitnah, saudara. Tuhan tidak lakukan itu. Maka ini ilmu yang diberikan oleh Tuhan ini juga orang-orang banyak yang tidak suka, saudara. Orang yang tidak suka itu orang yang tidak mampu. Dia kesal nanti orang nanti mampu melebihi dia, makanya dia buat ini, diterjemahkan, terjemahannya disesatkan, disama-samakan lagi dengan agama Hindu kuno. Demikian, saudara-saudara. Nah, manfaat apa? Saya akan jelaskan manfaat yang kita dapatkan apabila kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma, yaitu kita bisa menjadi seorang penakluk, kita bisa berwujud apa saja sesuai keinginan kita, dan kita bisa juga pada saat itu juga kita bisa pergi ke atas sana mencapai Tuhan yang Maha Esa. Itu, saudara. Lalu kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 43. Krishna bersabda, Ewang Buddhe Param Buddho
sam setambyak manam atmanu jahi satrum mahobahu kamarupam dura sadam. Artinya, ketahuilah dan pikirkanlah dia yang bisa damai sehingga berhasil mencapai rohani tertinggi, niscaya pada saat itu juga dia bisa pergi dan mencapai Tuhan yang Maha Esa. Dan wahai Arjuna yang berlengan perkasa, dia juga menjelma menjadi seorang penakluk dari semua musuh-musuhnya. Tidak dapat ditundukkan dan bisa berwujud apa saja sesuai keinginannya. Nah, demikian saudara-saudara. Hebat itu kalau kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma. Tetapi kita tidak seperti itu kan, kalau kita sudah dari atas jauh maha beliau. Kalau kita nggak maha, tetapi kita mampu. Begitu saudara-saudara. Ini pelajaran yang luar biasa hebatnya saudara. Lah, kalau ada pelajaran yang begini, ngapain kita mencari mati coba? Mencari saat badan kita ringkih. Pelajaran ini tidak membuat badan kita ringkih, tidak membuat kita mati. Makanya mari kita belajar sungguh-sungguh dan hati itu harus bersih saudara. Jangan sampai hati kita tuh dengki. Kalau dengki yang nggak bisa saudara. Walaupun ahli juga di bidang teknik yoga itu, tapi karena dengki ya nggak bisa dapat apa-apa. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau kita nanti bisa memenuhi badan kita dengan dharma, maka kita akan menjadi orang hebat, orang terhormat. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Nggak ada saudara. Mau iblis, mau yaksa, mau siapa aja, dewa mana aja, tidak bisa. Tidak bisa mengalahkannya. Ya, itu yang kita cari. Makanya kalau untuk mencari Tuhan itu banyak orang yang tersesat kemana-mana sampai jauh, ngabisin uang, waktu, tenaga, tapi nggak dapat Tuhan. Badannya tetap ringkih badannya saudara. Waduh, memang hidup ini takdir, memang takdir begitu saudara. Tetapi Tuhan memberikan ilmu Dhamma Raja Yoga ini supaya kita mampu melepaskan diri dari takdir, mampu kita keluar dari ikatan pohon yang namanya pohon aswata, pohon yang akarnya menghadap ke atas, pucuknya menghadap ke bawah. Itu kita di situ. Kita harus mampu keluar dari situ. Demikian, itu yang kita inginkan, itu yang kita cari. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tetapi karena banyak orang yang sudah tidak mampu keluar dari doktrin yang sudah diberikan. Jadi agama Hindu kuno itu kan sudah memberi doktrin, saudara. Doktrinnya semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Nanti kalau kita mati akan mendapatkan roh kita itu akan mendapatkan penghakiman di surga bagi yang baik, di neraka bagi yang jahat. Nah, itu sudah didoktrin begitu. Padahal neraka itu tidak ada. Neraka itu adalah bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan jahat. Kalau kita selalu melakukan perbuatan jahat, maka kita tidak bisa ke surga. Karena perbuatan jahat itu merupakan batu sandungan yang menyebabkan kita tidak bisa mendapat dharma. Dharma tidak bisa masuk kalau kita melakukan kejahatan. Neraka, saudara. Itu neraka adalah perbuatan yang sangat panas, sangat jahat. Sedangkan surga itu adalah di bumi yang nyata. Di bumi sekarang ini kalau kita hidup
kita hidup abadi, kita memiliki kekuatan, badan kita penuh dengan cahaya, maka kita bisa tembus ke sana. Kalau kita mati, selesai, binasa. Begitu. Itu saudara-saudara. Jadi jangan kita lah, sudah ada nih yang menyatakan demikian, kitab sucinya sudah ada, dan orang yang ahli di dalam yoga ini masih ada. Kesempatan ini jangan dibuang-buang. Tetapi emang namanya juga orang yang sudah kena doktrin, sudah lah itu bohong aja, mana ada. Semua juga orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Kan demikian. Sok tahu memang tidak bisa membaca kitab suci, tidak bisa menerjemahkan Bhagavad Gita, tapi sudah mengatakan semua orang di dunia ini pasti akan mati. Demikian, saudara-saudara. Kalau saya ini kenapa? Saya ada di jalan ini. Saya sudah menjadi murid Tuhan atau yogi. Yogi, ya supaya saya tidak sombong ya. Nanti jangan bilang sombong nanti. Karena saya sudah memperoleh cahaya walaupun kecil sekali. Itu ada ciri-ciri yang saya hadapi, yang saya alami. Walaupun kecil sekali, tetapi saya sudah menjadi orang mulia. Orang mulia itu adalah orang yang sudah mendapat cahaya dharma atau iman. Kalau itu belum dapat, belum masuk kepada kita, ya belum orang mulia. Nah, orang mulia ini bisa dipanggil Brahmana atau Pandita. Begitu, saudara-saudara. Jadi Brahmana itu bukan kasta. Brahmana itu adalah sebutan atau gelar bagi yogi yang sudah berhasil mencapai cahaya atau iman atau dharma. Demikian, saudara-saudara. Jadi sebenarnya hidup ini gampang. Gampang hidup ini. Tidak usah kita ke hutan, tidak usah kemana-mana. Kita bekerja tiap hari, kerja biasa-biasa, tetapi malam harinya kita samadhi, siangnya kita bekerja, ya terus begitu. Nah, akhirnya kita memperoleh cahaya. Nah, banyak sekali di sloka-sloka Bhagavad Gita itu dinyatakan manfaat-manfaat yang akan kita peroleh apabila kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma. Nah, tidak semua saya akan bahas, tetapi beberapa, dan ini akan saya bahas beberapa lagi sloka yang menyatakan ketika kita sudah mampu memenuhi badan kita dengan dharma. Ini di dalam Bhagavad Gita dinyatakan apabila kita bisa memenuhi badan kita dengan dharma atau cahaya atau iman, maka kita tidak akan lahir lagi di sini. Sudah tidak mati, sudah tidak, duka cita tidak, menderita tidak, dan kita akan menjadi manusia abadi dan akan migrasi ke tempat Tuhan. Jadi tidak lahir di sini lagi. Tetapi bagi yang lahir di sini tidak bisa memiliki dharma, maka dia tetap binasa. Jadi hanya bisa mampu hidup di sini saja. Dia tidak bisa ke tempat Tuhan. Nah, begitu, saudara-saudara. Dan ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 15. Tetapi sebelum saya menjelaskan bab 8 sloka 15, saya luruskan sedikit, saudara-saudara. Banyak orang juga termasuk Prabhupada mengikuti bahwa bab 8 ini adalah perjalanan roh setelah mati ke tempat Tuhan. Itu keliru, saudara. Kalau kita sudah mati, ya selesai, binasa. Tidak ada orang mati nanti reinkarnasi, itu tidak ada. Itu adalah kepercayaan agama Hindu kuno. Nah, kembali saya akan jelaskan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita bab 8 sloka 15. Krishna bersabda, Mam upoteyo punarjanmo duh kolayo mo saswatam napnuwanti mahatmana samsidim paramam gata. Artinya,
Dia yang dilahirkan di dunia yang tidak abadi ini niscaya akan mengalami nasib yang sangat menyakitkan tanpa ada istirahatnya. Tetapi dia yang sudah mampu mencapai Tuhan yang Maha Esa niscaya memperoleh perlindungan sehingga tidak akan mengalami kelahiran lagi. Dan sebagai orang mulia yang hebat dan terhormat, dia juga tidak akan mengalami duka cita, penderitaan, dan kematian. Demikianlah akhir dari perjalanan hidup orang-orang yang sudah mampu menguasai ilmu pengetahuan suci ini, niscaya mampu mencapai Tuhan yang Maha Esa yang berada di bumi yang paling tinggi. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi kita itu yang kita cari. Kita hidup abadi, ngapa nyari mati? Orang yang nyari mati itu juga hidupnya sengsara, sakit-sakitan, sakit gula, kolesterol, asam urat, ginjal, jantung, wah segalanya. Nah, ngapain nyari yang begitu? Ini ada ilmu. Ini sudah Tuhan nulis ilmunya supaya kamu hidup sehat, sejahtera, tidak mati, hidup abadi. Tapi ya susah. Karena manusia itu tidak semua pintar dan tidak semua cerdas. Begitu saudara-saudara. Jadi, nah itulah yang akan kita cari di dunia ini. Karena di dunia ini tempat kelahiran saudara. Di sini di tempat. Kalau di bumi sana, di bumi Tuhan yang Maha Esa, di bumi yang paling jauh itu walaupun kita diberikan pasangan seorang istri yang sangat cantik luar biasa saudara, tetapi istri itu tidak memiliki sel telur, jadi dia tidak akan melahirkan saudara. Sampai kapan itu? Sampai kapan tidak bisa melahirkan? Karena memang di sana bukan tempat kelahiran, di sana bukan tempat sakit, di sana bukan tempat menderita, di sana kan tempat enak. Di sana tinggal kita mendapat pelayanan melebihi raja, saudara. Begitu, itu yang kita cari. Kalau kita mati, nggak bisa bersenang-senang. Kalau itu berjalan nggak bisa, bergerak aja nggak bisa, gimana berjalan? Apalagi bersenang-senang, main seks di sana, nggak ada. Nah itu berhayal namanya. Nah ini apa yang saya jelaskan ini bisa dibuktikan ketika kita masih hidup. Makanya tariklah cahaya yang ada di dunia kita ini, tarik dalam badan sampai penuh. Nggak habis sudah. Semua orang ini menarik sampai penuh, nggak habis itu. Memang sudah disiapkan. Tetapi kan susah. Menjadi orang baik kan gampang. Susah. Ya, demikian saudara-saudara, untuk yang bagian yang ketujuh ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita besok akan melanjutkan ke bagian yang 8. Karena supaya tidak terlalu banyak saudara, karena saya pikir banyak panjang video saya 2 jam, 3 jam, tapi kan bosan yang banyak, ngantuk. Ya, saya juga ikut ngantuk. Yang ngomong juga ikut ngantuk. Capek, ya. Nah, demikian untuk itu bagian yang ketujuh ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.